Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa pecinta sinetron Suci Dalam Cinta, kembali lagi bersama saya tentunya di channel ini. Kali ini seperti biasa, saya akan memberikan informasi tentang sinetron Suci Dalam Cinta. Untuk episode kali ini yang tentunya semakin seru dan menegangkan. Pada adegan awal kita diperlihatkan Sheila yang sedang berencana untuk menjalankan rencananya. Ia membuat Suci hidupnya lebih sengsara karena Suci sudah berurusan dengan Sheila. Ia sudah menunggu Suci di dalam mobil. Ketika itu, Suci sedang bersiap-siap untuk mengantarkan paket ke konsumen. Kemudian Sheila pun mengikuti Suci. Ketika Suci masuk untuk mengantarkan paket tersebut, Sheila akhirnya menjalankan rencana. Ia mencoba merusak kunci box yang berisi paket dan mengambil paket tersebut. Lalu Sheila pun sangat terlihat puas melihat Suci yang tengah kebingungan mencari paket yang hilang. Ia mencoba menanyakan kepada orang sekitar, namun tidak ada yang melihat paket tersebut. Ia pun khawatir apabila paket tersebut hilang, ia akan terkena masalah. Tiba-tiba Rafa datang dan memayungi Suci yang sedang hujan-hujanan mencari paket. Lalu Sheila pun terkejut karena melihat Rafa yang sedang bersama Suci. Tiba-tiba Sheila pun mendorong Suci karena ia sangatlah marah karena ia sangat cemburu melihat Suci dan Rafa. Kemudian Rafa menjelaskan kepada Sheila karena ia tidak sengaja melihat Suci. Rafa pun meyakinkan kepada Sheila bahwa perempuan yang ia sayang dan ia cintai hanyalah Sheila. Kinan yang hampir menabrak Suci yang tengah terjatuh tersungkur di aspal. Kemudian Kenan pun melihat Rafa dan Sheila sedang berdebat. Rafa pun kemudian mengajak Sheila untuk naik ke mobil. Rafa sebenarnya tidak tega melihat Suci kehujanan dan mencari paket yang hilang sendirian. Tapi apalah daya Sheila yang sudah sangat marah kepada Rafa, sehingga ia harus pergi meninggalkan Suci sendirian. Lalu Kenan pun turun, kemudian menolong Suci untuk berdiri. Kemudian Kenan pun berkata bagaimana rasanya mendapat bantuan uluran tangan dari orang lain. Tapi kenapa waktu itu Suci melepaskan tangan Almira dan membuat orang yang ia cintai pergi meninggalkan dunia ini. Suci tidak berkata apa-apa karena berkata pun Kenan tidak akan percaya kepada Suci. Lalu tiba-tiba Suci melihat paket yang telah dibuang oleh Sheila ditemukan oleh orang lain di tong sampah. Suci meminta agar paket tersebut dikembalikan kepada Suci, namun orang tersebut tidak mau memberikannya. Sehingga Kenan pun membantu Suci agar orang tersebut mengembalikan kepada Suci. Singkat cerita, Suci pun menyewa ojek payung untuk Kenan agar Kenan tidak kehujanan, kemudian memberikan kepada Kenan. Suci pun berkata bahwa ia sudah berjanji kepada Almira untuk menjaga Kenan. Tapi tiba-tiba lalu Kenan berkata bahwa ia sudah membebaskan Suci agar Suci tidak ada janji untuk menjaga Kenan lagi. Di sisi lain, ketika Jeffrey menunggu Kenan datang karena ketika itu meeting akan segera dimulai. Tiba-tiba Jeffrey melihat Kenan datang dengan keadaan basah kuyup. Lalu Jeffrey pun menyuruh Kenan untuk segera ganti baju. Tak lama kemudian Suci pun datang juga dengan keadaan basah kuyup. Suci menjelaskan kepada Jeffrey bahwa pekerjaannya sudah selesai. Lalu salah seorang pegawai memberitahu kepada Jeffrey
bahwa office girl yang di kantornya sedang mengundurkan diri. Padahal ketika itu Chef Jeffrey sedang membutuhkan office girl untuk memperlancar meeting tersebut. Lalu Suci pun mengajukan kepada Jeffrey agar ia saja yang menjadi office girl, karena ia sedang membutuhkan uang tambahan untuk Aisyah. Lalu kemudian ketika itu meeting akan segera dimulai. Jeffrey meminta Suci untuk membawakan minuman ke ruangan meeting. Tiba-tiba Suci terkejut melihat klien yang sedang meeting dengan perusahaan Kinan adalah Pak Harun, mantan bos Suci yang sudah mencari Suci selama ini, sehingga membuat Suci khawatir ia akan tertangkap oleh Pak Harun. Kemudian ia mencari cara agar bisa memberikan minuman tersebut. Kemudian ia memakai masker dan topi agar Pak Harun tidak bisa mengenali wajah Suci. Suci pun lalu memberikan minuman tersebut ke atas meja. Tiba-tiba Pak Harun memegang tangan Suci. Suci sangatlah terkejut, ia takut ketahuan oleh Pak Harun. Padahal Pak Harun hanyalah menanyakan teh tersebut pakai gula atau tidak. Lalu akhirnya Suci pun selamat dari Pak Harun, sehingga Pak Harun tidak menyadari bahwa itu adalah Suci. Lalu tiba-tiba orang yang mempunyai topi tersebut menyadari bahwa topinya telah dipakai oleh Suci, dan ia pun marah lalu mendorong Suci. Ketika itu Suci hampir terjatuh. Lalu dengan cepat Kinan pun menangkap Suci. Kinan pun membuka masker Suci. Ia baru menyadari bahwa office girl tersebut adalah Suci. Lalu Kinan menyuruh Suci untuk kembali ke ruangan tersebut. Suci dengan kekhawatirnya kalau ia akan balik lagi ke ruangan itu ia akan bertemu Pak Harun. Lalu Suci pun kembali ke ruangan tersebut. Suci pun lalu sangat lega bahwa ia tidak melihat Pak Harun. Kemudian Suci melakukan tugasnya untuk membersihkan meja. Kinan lalu bertanya kenapa Suci menjadi office girl. Lalu Suci pun menjawab bahwa ia ingin mencari uang tambahan untuk Aisyah sekolah, dan Aisyah sebentar lagi akan ulang tahun, ujar Suci. Kinan pun mengingat bahwa Almira dan Aisyah tanggal ulang tahunnya sama. Suci lalu mendengar pembicaraan Kinan bahwa ia akan membahas proyek Pak Harun dengan perusahaan Kinan. Mendengar hal itu Suci sangatlah khawatir. Apabila perusahaan mereka bekerja sama, ia akan sering melihat Pak Harun di kantor Kinan. Di adegan lain ketika itu Pak Adrian datang ke rumah Ibu Vika dan membawakan buah-buahan serta makanan untuk Vika yang sedang sakit. Sheila yang menyarankan kepada ibunya untuk berpura-pura agar Adrian kasihan dengan Vika, seperti Adrian mengkasihani Jihan. Vika melihat Pak Adrian yang sudah datang langsung berpura-pura sakit, sehingga Adrian pun luluh dengan rencana Vika, sehingga ia mau menuruti permintaan Vika untuk tinggal bersama lagi. Kemudian terlihat Sheila yang sedang mengingat kejadian Suci yang sedang bersama Rafa. Sheila akhirnya pergi ke rumah ibunya dengan Rafa. Dengan raut sedih, ibunya akhirnya menanyakan kepada Sheila atas apa yang terjadi. Lalu Pak Adrian meminta penjelasan kepada Rafa dan minta penjelasan tentang hubungan Suci dengan Rafa. Kemudian Rafa pun menjelaskan kepada Pak Adrian bahwa ia sedang dengan Suci tidak ada hubungan apa-apa, dan Adrian pun meminta Rafa untuk selalu menjaga Sheila dan tidak menyakiti Sheila. Lalu selain itu juga Vika menyarankan kepada Sheila untuk tidak terlalu kasar dan mengatur Rafa. Sheila heran kepada ibunya
kenapa ibunya menyarankan kepadanya. Padahal kemarin Ibu Vika meminta saran kepada Sheila untuk berpura-pura sakit. Tiba-tiba Adrian mendengar pembicaraan Sheila dan Vika bahwa Vika sedang berpura-pura sakit. Lalu Adrian pun pergi meninggalkan Vika karena Adrian kecewa terhadap Vika yang sudah membohongi Adrian. Lalu kemudian tiba-tiba Suci mendapat telepon dari Nindi. Nindi berkata bahwa ia meminta Suci untuk mengurus Raisa karena Raisa tidak berhenti menangis, mengingat pesan Almira bahwa Suci untuk menjaga Almira. Tetapi Suci juga bingung, ia baru saja menjadi office girl. Tapi dia juga takut kalau Kinan tidak akan menyetujuinya. Nindi akan berjanji untuk mencari cara agar Kinan menyetujui dengan rencana Nindi. Lalu ketika itu Suci langsung datang ke rumah Kinan untuk menenangkan Raisa yang tidak mau menangis. Nindi juga menyuruh Mang Diman dan juga Yuyun untuk tidak memberi tahu hal itu kepada Kinan. Ketika itu Suci yang sedang menenangkan Raisa, tiba-tiba Kinan datang untuk bertemu dengan Raisa. Suci mendengar suara Kinan yang sedang memanggil Raisa. Lalu Suci pun khawatir ia akan ketahuan oleh Kinan. Kemudian akhirnya Suci pun bersembunyi di balik pintu agar Kinan tidak melihat Suci. Lalu akhirnya Kinan membawa Raisa untuk tidur di kasur agar Kinan bisa tidur bersama Raisa. Hingga akhirnya Suci pun mengambil kesempatan untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi ia mengurungkan niatnya. Kemudian ia kembali untuk menyelimuti Raisa dan juga Kinan agar tidur mereka menjadi nyenyak. Tiba-tiba Kinan memegang tangan Suci dan Suci pun terkejut. Akhirnya adegan pun berakhir.